Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wijaya. Saya dari jurusan manajemen semester 1. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan pemahaman apa saja dari mata kuliah teori organisasi. Dan juga saya akan menjelaskan pembelajaran dari bab 1 sampai bab 7. Oke, langsung saja kita ke bab 1. Di mana bab 1 itu menjelaskan mempelajari tentang mengenal dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen yaitu adalah ilmu atau seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi manusia dengan alat bantuan sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, di sini juga terdapat fungsi-fungsi manajemen. Oke, di sini juga terdapat beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, kedua fungsi pengorganisasian, ketiga pengimplementasian, keempat fungsi pengendalian atau pengawasan. Di sini juga saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari fungsi tersebut. Yang fungsi pertama yaitu fungsi perencanaan. Di sini juga beberapa contoh fungsi perencanaan, di mana yang pertama menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar atau menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah fungsi pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasiannya itu beberapa contoh yang saya dapat, mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Nah, contoh yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi fungsi pengorganisasian. Oke, yang ketiga yaitu adalah fungsi pengimplementasian. Itu fungsinya yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Dan yang keempat, fungsi pengendalian atau pengawasan. Merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau tidaknya dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Nah, kita langsung ke bab 2. Oke, langsung ke bab 2, yaitu bab 2 menjelaskan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Dan pengertian manajemen adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai tujuannya. Dan di sini juga manajer terdapat tingkatan-tingkatan manajer. Tingkatan pertama yaitu manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini memiliki kewenangan terbesar di antara tingkatan manajemen lainnya. Nah, manajemen ini juga bisa memiliki hak untuk memilih, mengangkat, ataupun menghentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Nah, tingkatan yang kedua, manajemen tingkat menengah, di mana manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab kegiatan yang dilakukan oleh manajemen pada tingkatan di bawahnya, dan bahkan bertanggung jawab langsung terhadap beberapa karyawan operasionalnya gitu. Dan tingkatan yang ketiga, manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama ini, manajer lini pertama merupakan tingkatan manajemen paling rendah. Jadi tingkatan yang paling rendah pada sebuah perusahaan. Manajemen pada tingkatan ini bertugas untuk memimpin dan juga mengawasi kinerja dari tenaga operasional.
Ya, langsung ke bab 3. Bab 3 ini menjelaskan lingkungan dan budaya organisasi. Kegiatan manajemen wajib perhatikan faktor lingkungan yang terkait, faktor internal dan faktor eksternal. Lingkungan internal organisasi. Owner, pemilik sah akibat adanya penyertaan modal, ide atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Nah, yang kedua, board of director. Tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Nah, yang ketiga, employees, merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak. Bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Nah, selanjutnya lingkungan fisik, yaitu lingkungan fisik itu seperti sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, lingkungan eksternal organisasi. Nah, selanjutnya lingkungan eksternal organisasi, yaitu terdapat customer seperti kompetitor, supplier, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk kegiatan bisnis internasional, ada ekspor-impor, lisensi, partner strategis, dan investasi langsung. Dan seterusnya kita lanjut ke bab 4. Yaitu bab 4 menjelaskan tanggung jawab sosial dan manajemen. Bab 4 ini menjelaskan tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Etika adalah keyakinan akan yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijanjikan atau yang dijalankan. Konsep dasar etika manajemen. Di sini ada beberapa konsep dasar etika manajemen. Yang pertama, nilai personal sebagai standar etika. Yang kedua, nilai terminal. Yang ketiga, nilai instrumental. Yang keempat, pandangan empiris tentang nilai personal. Yang kelima, konflik nilai. Dan selanjutnya beberapa isu seputar etika. Terdapat isu juga di sini. Beberapa isu seputar etika yaitu seperti narkoba, korupsi, pencurian, penyelewengan pencatatan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan. Nah, oke. Kita lanjut ke bab 5. Bab 5 ini dia menjelaskan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini terdapat planning. Nah, proses yang dimulai dari penetapan organisasi menentukan strategi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Fungsi perencanaan lagi nih, kita yang udah dibahas dari bab 1 tadi. Fungsi perencanaan, arahan, minimalisir pemborosan, minimalisir dampak perubahan standar kualitas. Persyaratan perencanaan, yaitu faktual atau realistis. Yang kedua, logistis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. 4, komitmen. Kelima, komprehensif. Dan jenis-jenis tujuannya yaitu terdapat tujuan strategis, taktis, operasional. Beberapa jenis rencana itu rencana strategis jangka panjang, rencana strategis jangka menengah, dan rencana operasional.
Oke, kita langsung ke bab 6. Selanjutnya bab 6 ini menjelaskan manajemen strategis perusahaan. Nah, pengertian strategi. Strategi itu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Dan selanjutnya komponen strategi, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama kompetensi yang berbeda, yang kedua ruang lingkup, dan yang ketiga distribusi sumber daya. Nah, yang pertama kompetensi yang berbeda, yaitu kelebihan atau nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup itu yaitu seperti lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Nah, itu seperti contohnya. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya sebagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu melakukan manajemen strategi. Dan di sini yaitu ada 3 proses penyusunan strategi. Yang pertama penilaian keperluan penyesuaian dan selanjutnya melakukan manajemen strategi. Nah, di sini terdapat 3 penyusunan. Yang pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga, pemilihan strategi. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses manajemen strategi, yang dimana proses itu terdapat beberapa faktor, yaitu di sini ada 4 faktor. Yang kedua, penentuan tujuan. Nih, penentuan tujuannya. Yang kedua, penyusunan strategi. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, pengendalian strategi. Nah, oke, kita langsung saja ke materi terakhir, yaitu bab 7. Oke, langsung saja ke bab 7, dimana sekaligus pembahasan yang terakhir. Dan bab 7 ini menjelaskan desain dan struktur organisasi, mana konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi tersebut disebut dengan struktur organisasi. Dan selanjutnya di sini juga terdapat faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu terdapat 4 faktor. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, lingkungan. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu terdapat 5 pendekatan. Pertama, pendekatan fungsional. Dan yang kedua, pendekatan produk. 3, pendekatan pelanggan. Keempat, pendekatan geografis. Dan yang kelima, pendekatan matriks. Dan tingkatan strategi ini yang pertama itu adalah corporate level, yang kedua business strategi, yang ketiga fungsional level. Oke. Mungkin cuma itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf atas penjelasan yang saya jelaskan tadi kurang jelas dan tutur kata-kata yang salah. Dan cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.